Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Fitri Lestari, asal dari SMA Negeri 1 Tegal Timur. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, jurusan Matematika di Universitas Muhammadiyah Malang. Saya akan melaksanakan praktik mengajar materi barisan dan deret geometri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Masih semangat kan hari ini? Masih. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu minta untuk ketua kelasnya memimpin doa supaya kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silakan untuk ketua kelasnya, siapa ya? Memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih kepada ketua kelas. Sebelumnya, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian pada pertemuan hari ini. Nanti Ibu panggil namanya ya anak-anak. Amelia, Ada. Ardian, Ya. Artika, Sakit. Cahya, Ada. Dewi Laksmi, Ada. Yoratika. Ada. Oke, berarti hari ini yang tidak masuk hanya Artika saja ya? Kita doakan semoga Artika, semoga lekas sembuh, bisa berkumpul dengan kita kembali. Oke. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan kepada kalian tentang barisan dan deret geometri. Sesuai yang ada di layar, ini judulnya tentang barisan dan deret geometri. Ada yang masih ingat tentang materi tersebut? Ada yang masih ingat? Masih ingat semua ya berarti? Oke, kalau masih ingat, Bu Cici akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian untuk mengecek kemampuan awal kalian. Yang pertama, bisakah kalian membedakan mana yang barisan dan mana yang deret geometri? Ada yang bisa membantu menjawab? Oke, silakan Yura. Izin menjawab, Bu. Cara membedakannya dilihat dari tanda pemisah bilangan yang digunakan, Bu. Biasanya barisan geometri dipisahkan oleh tanda koma, sedangkan deret geometri biasanya dipisahkan oleh tanda operasi tambah. Oke, pintar sekali. Saudara Yura tadi sudah menjawab dengan sangat tepat. Kemudian, Bu Cici ingin menanyakan lagi. Adakah yang bisa memberikan contoh barisan geometri? Berapa tadi Dani? Ada 1, kemudian 2, kemudian 4, kemudian 8, dan seterusnya. Mantap sekali jawaban dari saudara Dani. Kemudian pertanyaan berikutnya, dari barisan geometri ini, adakah yang bisa menentukan suku ke-8 dari barisan ini? Ada yang bisa? Oke, saudara Ica. Izin menjawab, Bu. Caranya menentukan suku ke-8 barisan bilangan itu bisa menggunakan rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N-1, di mana itu A sebagai suku pertama, kemudian R itu sebagai rasio atau pembanding. Oke, benar sekali. Bagaimana cara menjumlahkan 8 baris pertama dalam barisan geometri ini? Ada yang bisa? Angkat tangan, minta tolong. Oke, saudari Dewi. Izin menjawab, Bu. Untuk menentukan jumlah
barisan tersebut, kita bisa menggunakan rumus Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N-1 per R-1. Itu untuk R-nya yang lebih dari 1. Untuk R yang kurang dari 1, bisa menggunakan rumus Sn A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Oke, mantap sekali jawabannya. Tadi yang sudah diungkapkan dua teman kalian mengenai rumus barisan dan deret geometri itu sudah tepat. Di sini Bu Cici akan mengulas kembali untuk rumusnya. Rumus barisan geometri di sini diperhatikan ya anak-anak. Ada UN di sini, A, N, pangkat N, min 1, di mana A itu suku pertama, kemudian R-nya itu sebagai rasio, kemudian N-nya sebagai banyaknya suku. Kemudian untuk rumus deret geometri, yang pertama untuk R yang lebih dari 1, bisa diperhatikan ya, itu R yang lebih dari 1. Kemudian ada R yang kurang dari 1. Bu Cici akan melanjutkan menayangkan sebuah video tentang kebermanfaatan dari mempelajari barisan dan deret geometri. Silakan disimak anak-anak. Manusia dapat membagi waktu 2 hari ke depan ke 1 hari ke belakang. Manusia dapat menentukan apakah tahun ini akan ada bulan Kanisa melalui barisan geometri. Kita dapat mengetahui pertambahan penduduk setiap tahunnya dari suatu persamaan matematika sederhana yang tentunya kita dapat menyebut pertanyaan tersebut dengan menggunakan konsep barisan dan deret geometri. Tadi kan kalian sudah melihat ya manfaat dari mempelajari barisan dan deret geometri. Manfaat yang pertama apa tadi anak-anak? Dapat mengetahui pertumbuhan penduduk di suatu tempat. Oke, dapat mengetahui pertumbuhan penduduk di suatu tempat. Kemudian yang kedua, apa lagi? Dapat memprediksi perkembangbiakan virus. Dapat mengetahui perkembangbiakan virus. Tidak hanya virus saja ya, bakteri juga bisa. Dan pada hari ini, yaitu kalian dituntut untuk bisa menyelesaikan permasalahan kontekstual yang terkait dengan barisan dan deret geometri. Untuk indikatornya ada 2 anak-anak indikatornya. Yang pertama di situ adalah peserta didik dapat menerapkan konsep barisan dan deret geometri sesuai dengan masalah kontekstual yang disajikan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri. Jadi ada 2 ya indikatornya. Apa yang kita lakukan hari ini? Hari ini kita akan menyelesaikan sebuah permasalahan yang terkait dengan barisan dan deret geometri. Di sini Bu Cici akan menjelaskan uraian aktivitas yang akan kita lakukan sampai pembelajaran terakhir. Di sini Bu Cici menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana ada 5 aktivitas utama anak-anak. Di sini yang pertama, nanti Bu Cici akan memberikan sebuah permasalahan yang nantinya diselesaikan secara berkelompok. Kemudian aktivitas yang ketiga di situ adalah diskusi kelompok. Ada 2 kegiatan anak-anak yang harus kalian lakukan. Yang pertama di situ adalah kalian harus berdiskusi dalam menyelesaikan permasalahan di LKPD. Kemudian setelah kalian selesai berdiskusi, pemecahan masalahnya seperti apa, kalian tuangkan dalam bentuk PPT. PPT itu nanti sebagai bahan kalian untuk presentasi di depan kelas. Jadi nanti masing-masing kelompok
ke depan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Kemudian kelompok lain memberikan boleh saran, boleh kritik, boleh tanggapan, boleh pertanyaan. Terakhir adalah konfirmasi dan evaluasi. Di sini ada dua kegiatan. Kegiatan yang pertama nanti adalah menentukan solusi yang paling tepat. Kemudian kegiatan yang kedua, nanti di akhir pembelajaran kalian akan diberikan evaluasi secara individu, bukan kelompok lagi. Evaluasinya di kuis online. Nanti akan Ibu bagikan linknya. Dalam setiap pembelajaran itu pasti ada yang namanya proses penilaian. Untuk itu, penilaian yang akan Bu Cici lakukan ada 3 anak-anak, ada 3 ranah yang Bu Cici nilai. Ada ranah sikap, kemudian ada ranah pengetahuan, kemudian ada ranah keterampilan. Ada yang ditanyakan mengenai penilaian yang diambil? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, di sini Bu Cici punya sebuah video lagi. Ini sebagai pengantar masalahnya. Jadi disimak baik-baik, orientasinya seperti apa, permasalahannya seperti apa. Perhatikan ya. Dapat diatur menggunakan konsep barisan geometri. Belum tahu, Bu. Belum tahu. Belum tahu. Kalau belum tahu, di sini Bu Cici punya ilustrasi permasalahan kontekstual yang terkait dengan tarian kecak. Coba sekarang kalian amati permasalahan yang ada di PPT. Ya, kelihatan atau tidak? Kelihatan. Dengan ketentuannya untuk hari pertama ada 93 penari, di mana barisan melingkar kedua itu diisi 6 penari, barisan melingkar keempat diisi 24 penari. Kemudian untuk hari kedua ada 248 penari, di mana barisan melingkar ketiga diisi 32 penari, barisan melingkar kelima diisi 128 penari. Kemudian hari ketiga ada 155 penari, di mana barisan melingkar kedua diisi 10 penari, kemudian barisan melingkar kelima diisi 80 penari.
Dan yang terakhir hari keempat. Kira-kira dari 23 siswa ini ada yang bisa menjawab 4 komponen ini? Masih bingung, Bu. Masih bingung. Oke, kalau masih bingung nggak apa-apa. Kita di sini akan mempelajarinya. Dipelajari secara berkelompok. Untuk itu, Bu Cici akan membagi kalian menjadi 6 kelompok. Untuk kelompoknya bisa dilihat di PPT-nya. Ada 6 anak-anak. Ada 6 kelompok. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Dimulai dari sekarang. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing ya anak-anak? Sudah. Kalau sudah, Bu Cici akan memberikan LKPD yang nantinya permasalahannya akan kalian diskusikan. Silakan dinamai. Silakan ya. Ini. Diperhatikan halaman 2 anak. Di situ ada permasalahan yang tadi sudah Bu Cici bacakan. Permasalahan tersebut yang harus kalian selesaikan secara berkelompok. Ada beberapa aktivitas atau kegiatan yang harus kalian lakukan, dari ayo menanya sampai ayo menyimpulkan. Di situ sudah ada petunjuknya anak-anak. Dibaca baik-baik. Kemudian Bu Cici juga sudah menyediakan di halaman 5. Coba dibuka halaman 5 anak-anak. Sudah. Ada barcode ya anak-anak. Di situ kalian scan. Ada bahan ajar yang nantinya kalian bisa gunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD. Kalau tidak puas dengan bahan ajar yang di sini, kalian bisa mencari di YouTube, bisa mencari di Google, atau bisa dibuka buku yang kalian bawa. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Semua dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari keempat dicari sumber tambahnya dulu, kemudian baru dicari rasio atau perbandingannya, baru bisa menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Ada toh rumusnya? Oke, waktu berdiskusi dan menuangkan dalam bentuk PPT sudah selesai? Sudah selesai semua? Nomor 1, sudah selesai? Nomor 2? Sudah selesai semua ya berarti ya? Oke, kalau sudah selesai semua berarti saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Bu Cici ingin tanya, ini enaknya yang presentasi Bu Cici tunjuk atau Bu Cici acak? Acak ya, kesepakatan ya di acak.
mempresentasikan hasilnya. Silakan nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Masih semangat? Baik, di sini kami akan mempresentasikan barisan dan deret geometri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita simak materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita kepada Ica Emasari. Dipersilakan. Baik, terima kasih untuk Dewi Laksmi telah mempersilahkan saya untuk mempresentasikan tentang barisan dan deret geometri. Sebelumnya, teman-teman sudah melihat LKPD dari Bu Cici, yaitu tentang salah satu pura yang bernama Pura Luhur Uluwatu. Pada saat menyambut wisatawan liburan Natal dan Tahun Baru, ada menampilkan sebuah pertunjukan, yaitu tari kecak selama 4 hari. Dengan ketentuan, kita bisa lihat slide selanjutnya. Di dalam lingkaran tersebut yang terluar, terdapat di dalam itu ada api yang terdiri dari orang. Nah, di dalam lingkaran tersebut kita misalkan dengan U1. Nah, yang melingkar terluar itu yang kita tanyakan yaitu UN. Nah, di sini ditanya yang pertama adalah jumlah barisan melingkar penari kecak pada hari pertama. Yang B, jumlah barisan melingkar penari kecak pada hari kedua. Yang C, jumlah barisan melingkar penari kecak pada hari ketiga. Dan yang D adalah jumlah barisan melingkar penari kecak pada hari keempat. Baik, di sini akan langsung saya jelaskan tentang cara mengerjakannya bagaimana dari 4 persoalan tadi. Untuk persoalan yang pertama, kita ketahui bersama bahwa U2 itu sama dengan 6, U4 sama dengan 24. Kita ingat bahwa rumus mencari UN yaitu dengan AR pangkat N min 1 sama dengan U2 AR sama dengan 6. Kita cari R-nya, A sama dengan 6 per R dengan persamaan 1. Yang kedua U4 sama dengan AR pangkat 3 sama dengan 24 dengan persamaan kedua. Selanjutnya, setelah kita mensubstitusikan N-nya sudah ketemu 2, kita lanjut ke persamaan ke-1 dengan mencari A, yaitu A sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Jadi A, suku pertama sudah kita ketahui 3, dan R sudah kita ketahui adalah 2. Di sini kita akan menjawab tentang jumlah barisan melingkar penari kecak hari pertama dengan SN. Kita ketahui bersama bahwa SN itu sama dengan 93 dengan rumus A R pangkat N min 1 per R min 1. Karena di sini kita R-nya adalah 2, yaitu lebih dari 1. Pada slide ke-13, kenapa N-nya 5? Jadi duanya dicoret-coret atau dihilangkan. Jadi untuk mempermudah penghitungan, langsung saja kalau apabila bilangan yang dipangkatkan di ruas kanan dan ruas kiri sama, langsung dihilangkan menjadi menghasilkan N sama dengan 5. Pada slide ke-15, kenapa suku R bisa pangkat 3? Pertanyaannya, kenapa ini 10 R pangkat 3 sama dengan 80, sedangkan di sini 10 per R dikali R pangkat 4 sama dengan 80. Berdasarkan sifat eksponensial, apabila di sini kan R tanpa pangkat kan sama dengan R pangkat 1. Jadi ini dikalikan menjadikan 10 dikali R pangkat 4 dibagi R pangkat 1. Jadi dioperasikan dulu R pangkat 4 dibagi R pangkat 1. Berdasarkan sifat eksponensial, apabila pangkat itu bilangan berpangkat itu dibagi menjadi operasi pengurangan. Pangkatnya dikurangi. Jadi di sini 4 dikurangi 1 sama dengan R pangkat 3. Izin bertanya, kan itu kan tadi kan SN-nya pakai yang A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Kenapa SN-nya itu nggak pakai yang A dikali 1 min pangkat R 1 min R pangkat N per 1 per R?
Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kelompok kami untuk menjawabnya. Baiklah teman-teman, kita ketahui bahwa rumus deret geometri ada dua. Yang pertama yaitu Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N min 1 per R dikurangi 1. Nah, ini kita menggunakan rumus ini jika R lebih dari 1. Nah, rumus kedua yaitu Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N per 1 min R. Nah, kita menggunakan rumus ini jika R lebih besar daripada 1. Nah, pada poin C tadi kita ketahui bahwa R atau rasio yaitu 2. 2 lebih besar daripada 1, jadi kita menggunakan rumus yang ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan maupun kekurangan kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi ada 3 kelompok yang sudah presentasi. Semuanya sangat hebat, berani presentasi di depan. Kasih tepuk tangan dulu buat diri kalian. Lanjut ya, Bu Cici akan memberikan sedikit evaluasi. Evaluasinya dari Bu Cici untuk 3 kelompok yang sudah presentasi tadi. Diperhatikan baik-baik ya Nana. Iya. Untuk menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri, kalian harus pintar-pintar dalam menganalisis kira-kira permasalahan ini masuk menggunakan rumus barisan atau menggunakan rumus deret. Biasanya untuk barisan itu ditandai dengan kata-kata suku. Kemudian untuk deret biasanya ditandai dengan kata-kata jumlah. Sebelum kalian mencari barisan dan deret, langkah awal itu kalian harus tahu A-nya itu, A itu suku pertamanya kan ya, atau U1. U1-nya harus tahu dulu. Kemudian kalian mencari R-nya atau rasio atau pembandingnya. Kalau sudah ketemu A dan R, baru bisa dimasukkan ke rumusnya. Paham apa tidak anak-anak? Paham. Dari pembelajaran yang telah kita lakukan tadi, Bu Cici pengen tahu ada nggak yang bisa menyimpulkan kegiatan yang telah kita lakukan. Oke? Nih Mas, silakan. Setiap permasalahan pada kehidupan sehari-hari bisa diselesaikan menggunakan rumus matematika. Seperti yang kita pelajari pada hari ini yaitu tentang barisan dan deret geometri. Untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan geometri bisa menggunakan rumus UN sama dengan AR pangkat N min 1. Sedangkan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan deret geometri bisa menggunakan rumus SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N min 1 per R min 1 untuk R lebih besar daripada 1. Dan rumus SN sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N per 1 min R untuk R lebih kecil dari 1. Tadi yang disampaikan oleh teman kalian mengenai kesimpulan pembelajaran hari ini sudah tepat. Bu Cici akan memberikan penguatan kembali mengenai barisan dan deret geometri. Untuk barisan geometri itu diartikan sebagai suatu barisan yang memiliki rasio atau pembanding yang sama antara dua suku yang berdekatan. Untuk rumus barisan itu bisa dicari dengan menggunakan A dikalikan R pangkat N min 1. Kemudian untuk deret geometri ada 2 rumus yang bisa kalian gunakan. Dilihat apanya? Dilihat rasionya. Kalau rasionya lebih dari 1, berarti rumus yang digunakan adalah A dikalikan R-nya yang di depan. R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Kalau rasionya kurang dari 1, berarti R-nya yang di belakang. Rumusnya A
dikalikan 1 min R pangkat N dibagi 1 min N. Ada yang ditanyakan mungkin dari sini mengenai penguatan dari Bu Cici? Ini akan saya kirim ke WA grup 10.3 ya. Saya kirim ya. Oke, saya kirim. Kita lihat hasilnya. Yang tertinggi adalah setelah kalian melakukan evaluasi secara individu, selanjutnya akan kalian lakukan adalah refleksi pembelajaran. Ini digunakan untuk melihat kualitas pembelajaran yang telah kita lakukan. Ingat, refleksi ini tidak masuk ke dalam penilaian. Di situ ada 4 pertanyaan. Ada 4 pertanyaan, barcode-nya. Silakan di-scan barcode-nya. Oke, sudah semua anak-anak? Sudah. Kalau sudah, silakan ditutup bukunya. Kita akhiri. Silakan ditutup dulu, dipersiapkan bukunya, dimasukkan ke tas, kita akan pulang. Oke, sudah kembali ke tempat duduknya, bukunya sudah dimasukkan semua. Berarti kita akhiri. Sebelum kita akhiri, Bu Cici ingin menyampaikan pada pertemuan selanjutnya, silakan di rumah kalian belajar tentang deret tak hingga. Bisa dipahami? Bisa. Mempelajari bab deret tak hingga. Ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak. Yang tadi tentang barisan dan deret geometri sudah paham semua berarti ya? Sudah. Kalau sudah, kita akhiri sampai di sini. Saya minta untuk ketua kelasnya memimpin doa. Pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa.